Jumpa lagi dengan Bung Yes di Rai Soccer TV. Kali ini Rai Soccer TV mengangkat isu yang lagi viral. Apalagi kalau bukan kepemimpinan wasit Nasrullah dalam memimpin pertandingan Qatar melawan Indonesia di ajang Piala AFC Under-23 di Doha, Qatar hari Senin yang lalu. Akibat dari kepemimpinan wasit Nasrullah yang kurang fair menurut penilaian pengamat sepak bola netizen, sehingga menguatkan kekalahan bagi Indonesia. Nah, di ruang VAR atau ruang Rai Soccer TV saat ini telah kedatangan seorang tamu yang akan menjelaskan secara detail bagaimana wasit melakukan semua keputusan saat itu ditinjau dari sudut VAR. Beliau adalah Bung Jimmy Napi Tupulu, anggota Komite Wasit PSSI, dan juga yang sekarang sedang gencar-gencarnya ikut membantu pembangunan VAR bagi sepak bola Indonesia dan bertindak sebagai observer. Beliau akan mengulas, menguliti bagaimana sih wasit sampai bertindak begitu ketika memimpin Qatar melawan Indonesia. Bung Jimmy, apa kabar? Baik, Bung Yes. Ya, oke. Ya, selamat malam Bung Jimmy. Bagi semua teman-teman Rai Soccer TV, jangan lupa tetap setia menonton Rai Soccer TV dan tentu saja like, comment, and subscribe. Bung Jimmy, kita lihat bahwa wasit Nasrullah dari Tajikistan ini memang membuat beberapa keputusan kontroversial dari sudut penggunaan VAR, ya. Kemudian juga dari sudut kepemimpinan wasit yang tidak mengena atau menyinggung tentang VAR. Yaitu ada beberapa adegan yang tidak perlu harus menggunakan VAR. Menurut sejumlah besar netizen yang sampai kepada redaksi Rai Soccer TV, wasit Nasrullah memang sangat tidak fair dan lemah dalam memimpin pertandingan tersebut. Nah, pertanyaannya begini Bung Jimmy. Ada dua adegan kartu merah yang akhirnya diberikan kepada pemain kita. Pertama oleh Ivar Jenner dan kedua kepada Ramadan Sananta. Ada dua adegan yang menurut orang awam yang mungkin belum mendalami betul protokol VAR itu seperti apa. Jadi mereka melihat dari sudut pandang eksternalnya. Ya mungkin sebagian besar ya, 90% masyarakat sepak bola tidak menguasai regulasi VAR ini. Sehingga di mata mereka, dalam sudut pandang mereka, keputusan Nasrullah ketika mengganjar Ivar Jenner dengan kartu kuning kedua dan berbuntut kartu merah, kemudian Ramadan Sananta langsung kartu merah, dalam dua adegan itu Nasrullah tidak melihat VAR. Yang pertama, ketika dia memberikan kartu kuning kedua dan diakhiri dengan kartu merah kepada Ivar Jenner, dia tidak melihat VAR untuk memutuskan apakah keputusan itu benar atau tidak. Sementara untuk adegan Ramadan Sananta, dia memberikan kartu kuning lebih dulu, tetapi kemudian kelihatan ada pressing, ada tekanan oleh pemain-pemain Qatar. Kemudian dia akhirnya menggunakan VAR untuk menilai keputusan itu, meninjau ulang. Dan ternyata setelah melihat VAR, dia menghapus kartu kuning dan memberikan langsung kartu merah kepada Ramadan Sananta. Nah, Bung Jimmy, dua adegan yang berseberangan berlainan dari sikap kepemimpinan wasit ini, tolong Bung Jimmy jelaskan kepada kita semua netizen, mengapa wasit mengambil keputusan yang ya dalam pandangan orang awam kontroversial. Silakan Bung Jimmy. Baik, Bung Yes. Sebelum kita masuk ke masalah hukuman kartu kuning maupun kartu merah, kita harus tahu dulu apa-apa saja protokol daripada VAR, ya. Jadi VAR ini hanya bisa dipergunakan itu untuk 4 permasalahan saja, ya. Semua kasusnya itu terutama adalah di daerah hukuman atau dekat daerah penalti. Yang pertama adalah pelanggaran itu tersebut apakah penalti atau tidak penalti. Itu baru bisa on field review. Istilahnya, kalau seorang wasit dipanggil atau diberitahukan untuk on-field review, berarti itu permasalahannya subjektif, ya. Jadi protokol VAR ini hanya 4. Yang pertama, penalti tidak penalti.
Ya. Yang kedua adalah direct red card, ya. Kalau untuk kartu kuning itu tidak dipergunakan on field review, hanya VAR review saja, ya. Kemudian yang ketiga mistaken identity, ya, kesalahan dalam memberikan hukuman. Pelanggaran dilakukan oleh nomor 5, tetapi yang dihukum adalah pemain nomor 6. Nah, ini bisa dicek sama VAR. Oke. Dan yang terakhir adalah goal no goal. Bola kena mistar gawang, rebound ke palang gawang, masuk ke dalam gawang, keluar lagi. Nah, ini protokol daripada VAR. Hanya 4 saja. Selebihnya, mau restart permainan dari lemparan ke dalam, corner kick, VAR tidak bisa intervensi. Oke? Nah, kita kembali ke persoalan tadi. Pada persoalan pertama, kenapa ya waktu Ivan Jenner dihukum kartu kuning kedua itu tidak on field review. On field review itu artinya seorang wasit dipanggil oleh VAR, wasit VAR untuk direkomendasi on field review untuk melihat screen yang ada di lorong dekat lapangan. Ya. Nah, kalau itu kartu kuning, itu tidak perlu on field review. Tetapi kalau kartu merah, ya pelanggarannya itu possible kartu merah, wasit VAR akan memberitahukan, menginformasikan kepada wasit di lapangan, possible red card, possible red card. Sehingga wasit VAR direkomendasi, I recommend you an on-field review untuk melihat pelanggaran tersebut di screen. Karena yang akan menjatuhkan keputusan kartu merah ataupun tidak sama sekali adalah wasit yang di lapangan. Wasit di ruang VAR itu hanya menginformasikan. Itu sebabnya VAR ini kan artinya apa? Video Assistant Referee. Jadi video yang membantu wasit. Ya. Nah, dalam hal apabila wasit dipanggil oleh wasit VAR untuk on-field review possible red card, maka dia harus pergi ke screen untuk melihat kejadian tersebut. Nah, karena itu wasit di ruangan VAR harus memberikan gambar atau sudut pandang yang bagus yang menunjukkan poin kontak kejadian tersebut, sehingga wasit akan bisa memutuskan dengan betul terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pemain. Itu sebabnya wasit yang ada di lapangan nanti akan meminta kepada wasit VAR, tolong berikan gambar kepada saya di mana poin kontaknya. Jadi harus jelas. Kalau dia kurang jelas, nanti dicari kamera 1 kah, kamera dari atas kah, atau kamera dari bawah, dari belakang. Nah, menurut wasit yang ada di ruang VAR, poin kontak di mana yang paling bagus, dia harus cepat memberikan tersebut. Dan ini dibantu oleh replay operator yang ada di samping wasit VAR. Jadi ini protokolnya, Bung Yes. Masih tentang 2 kartu merah itu, mengenai Ivar Jenner. Jadi tadi penjelasannya menurut saya sudah clear, jelas. Hanya coba kita angkat lagi kasus Ivar Jenner. Kartu kuning kedua itu sebetulnya tidak perlu ya dalam konteks menghukum dengan kartu kuningnya, karena pelanggaran itu sangat lemah untuk diberikan kartu kuning. Bahwa tidak perlu melihat VAR itu betul, karena itu lebih menjurus kepada hanya kartu kuning, sehingga tidak ada perintah, tidak ada anjuran dari wasit VAR kepada wasit di lapangan untuk melihat VAR. Berarti kalau begitu bisa disimpulkan, Bung Jimmy, bahwa keputusan memberikan kartu kuning kedua kepada Ivar Jenner itu adalah kesalahan dari wasit. Kurang lebih begitu? Bukan juga. Coba. Bukan juga. Silakan. Kenapa? Jadi, wasit yang berada di ruang VAR itu hanya memberi informasi dengan VAR review. VAR review, langsung komunikasi.
tidak meminta dia untuk on-field review. Begini, maksud saya kita sudah sepakat di situ. Karena adegan itu tidak menjurus kepada kartu merah sehingga tidak ada perintah untuk on-field review. Karena hanya mungkin pelanggaran kecil untuk kartu kuning. Tetapi maksud saya, pelanggaran itu pun tidak perlu diberikan kartu kuning. Ya, karena pelanggaran itu sebetulnya tidak dilakukan oleh Ivar Jenner. Sehingga dalam konteks ini bukan masalah VAR-nya, tetapi masalah kepemimpinan wasitnya. Kejelian dianya memutuskan sepersekian detik terhadap momen yang terjadi. Bahkan Ivar Jenner sudah mencoba berdiskusi, menerangkan, dan di pengulangan tayangan televisi, bukan lewat VAR, tetapi replay dari televisi, itu memperlihatkan memang tidak ada kontak antara Jenner dengan pemain Qatar. Sehingga selayaknya Jenner tidak diberikan kartu kuning kedua. Ini tidak ada hubungan dengan VAR-nya, tetapi hubungan dengan kepemimpinan kejelian wasit memutuskan kejadian atau pelanggaran itu terjadi atau tidak. Berarti makanya saya bilang, di sana netizen dan pengamat bola, ya mungkin termasuk saya, mengatakan bahwa tidak perlu itu kartu kuning. Tidak ada konteks dengan melihat VAR ya. Tidak ada konteks dengan melihat VAR. Itu kira-kira ya. Jadi kita sepakat kalau itu pelanggaran yang menjurus kartu kuning memang tidak ada perintah dari wasit VAR kepada wasit lapangan untuk melihat VAR. Ya, itu sepakat. Betul. Nah, ini yang harus netizen semua pahami. Bahwa antara pelanggaran dan antara melihat VAR itu dua hal yang berbeda. Ya, sepakat ya. Ini berbeda dengan Ramadan Sananta. Ketika adegan kejadian itu terjadi, wasit langsung mengangkat kartu kuning kepada Ramadan Sananta. Tetapi, seperti yang Bung Jimmy bilang tadi, kalau ada kecenderungan setelah dilihat oleh wasit VAR, wasit di ruangan VAR, bahwa itu ada terindikasi harusnya kartu merah. Untuk itu dia memerintahkan wasit lapangan supaya coba lihat VAR. Karena ada indikasi kecenderungan untuk pelanggaran berat dan hukumannya kartu merah. Jadi ini dua hal berbeda ya tentu Bung Jim ya. Di konteks pertama, mengapa wasit tidak lihat VAR? Karena itu hanya hukuman ringan kartu kuning. Dalam konteks menggunakan VAR atau tidak. Tapi dalam keputusan, wasit jelas itu salah, lemah, karena sebetulnya tidak perlu kartu kuning. Nah, juga yang ketiga Bung Jimmy. Bagaimana dengan kejadian Rizky Ridho? Mungkin Bung Jimmy sudah lihat videonya. Kalau ya. Sudah lihat? Sudah. Oke, berarti saya tidak perlu menjelaskan. Tinggal Bung Jimmy menerangkan mengapa harus dikasih dikasih penalti hukuman kepada Indonesia. Karena dari berbagai komentar, termasuk mantan-mantan pemain, pengamat sepak bola, mengatakan bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh Rizky Ridho itu sangat tidak berat dan tidak layak untuk diberikan penalti bagi Qatar. Karena dia dalam posisi tidak sengaja sikutnya menghantam muka atau badan lawan. Nah, tolong dijelaskan Bung Jimmy. Baik, itu sebenarnya pelanggaran tersebut impact-nya itu tidak ada. Ya, pelanggaran tersebut impact-nya tidak ada. Tetapi ya, ketika wasit memutuskan, itu sebenarnya pelanggaran kan yang melakukan sebenarnya menurut wasit pertama adalah penyerang daripada Qatar. Betul? Tetapi ketika dia meniup, dari ruang VAR menginformasikan possible penalty. Nah, inilah protokol VAR tadi. Kalau kita lihat dari tayangan ulang, selalu ruang VAR, wasit VAR itu memberikan kepada wasit ini ketika on field review adalah gerakan tangan, bukan sikut, tangan. Kan tangannya yang kena ke muka kan? Dan ini di luff, istilahnya dalam VAR itu luff. Luff itu dibikin berulang-ulang. Jadi seolah-olah ini merupakan pelanggaran yang serius. Padahal ini hanya di luff. Kameranya itu diulang-ulang gerakan tangannya ini. Padahal kalau diambil tayangan dari belakang gawang, itu kelihatannya tidak ada apa-apa sama sekali. Jadi dari ruang VAR ini, wasit VAR ini memberikan kepada wasit
lapangan adalah kamera yang seolah-olah tangan ini berulang-ulang kena ke muka daripada penyerang Qatar. Ya. Sehingga dia merubah keputusannya. Seharusnya dia memberikan tendangan bebas untuk tim Indonesia, akhirnya berubah menjadi tendangan penalti. Nah, disinilah fungsi atau bantuan dari wasit yang ada di ruang VAR. Dia berusaha untuk meyakinkan wasit di lapangan, bahwa ini pelanggaran. Dia bikin gambar itu seolah-olah di loop. Jadi tangan ini berulang-ulang seolah mengenai wajah daripada pemain Qatar. Sehingga wasit ini merubah keputusannya dari tendangan bebas untuk Indonesia menjadi hukuman tendangan penalti. Dan ini kalau kita lihat impact-nya itu tidak ada sebenarnya. Inilah yang terjadi. Jadi bagaimana seorang wasit VAR bisa meyakinkan, mempengaruhi wasit di lapangan untuk merubah keputusan. Betul, sepakat. Jadi kita dalami lagi kejadian Rizky Ridho dengan pengulangan yang sering dilakukan terus dari wasit VAR kepada wasit on field. Itu boleh saya katakan secara tidak langsung juga telah mempengaruhi pemikiran atau keputusan wasit lapangan. Karena adegan itu diulang terus. Itu saya akan meyakinkan wasit supaya ini pelanggaran atau tidak. Tapi keputusan akhir kan tetap ada di wasit on field untuk mengubah keputusan itu. Apakah tendangan bebas bagi Indonesia atau hukuman penalti bagi Qatar. Jadi boleh saya simpulkan lagi Bung Jimmy, dengan pengulangan wasit VAR tentang gerakan tangan dari Rizky Ridho, ya boleh dibilang secara otomatis juga mempengaruhi pola pikir wasit atau mental wasit, sehingga dia bisa mengambil keputusan karena ada penekanan pengulangan terus di situ, iya kan? Harusnya begitu. Oke. Bung Jimmy, agak sedikit keluar dari konteks teknisnya. Kita bicara soal wasit pada umumnya dan khususnya wasit dalam memimpin Indonesia dan Qatar itu, Nasrullah. Banyak juga informasi atau kecurigaan ya yang bernada sarkastik ya, menuduh wasit macam-macam bahwa wasit ini telah dibayar oleh tuan rumah Qatar. Karena negeri ini memang negeri kaya sehingga apapun dia bisa lakukan dengan duit. Dan mereka tidak saja menuduh membabi buta, tetapi mereka juga mencoba mengangkat alibi atau pendapat mereka itu bahwa kejadian Piala Asia ya tahun lalu Qatar juga menjadi juara Piala Asia karena mendapat 3 penalti ketika melawan Yordania. Dan penalti-penalti itu juga meragukan. Nah, lalu mereka juga menyebut bukan tidak mungkin Nasrullah ini sudah dikuasai oleh tuan rumah Qatar, baik dalam segi servis pelayanan atau juga dalam sisi reward berupa uang. Apakah itu bisa terjadi bagi seorang Nasrullah yang background dan track recordnya cukup baik? Dia pernah memimpin di Asian Games, ya, di Piala Asia. Kita ingin dengar Bung Jimmy. Apakah memang bisa seorang wasit bersertifikat FIFA bisa jatuh dalam penguasaan ya sebuah federasi atau sebuah tim, katakan dalam hal ini Qatar? Silakan Bung. Apapun juga bisa terjadi, ya. Oke, sekarang yang paling penting adalah siapa referees committee chairpersonnya di IFC. Nah, sekarang ini yang menjadi IFC Referees Committee chairpersonnya adalah Hani Balan dari Qatar. Oh, iya. Oke. Tapi kita tidak bisa menuduh secara langsung ya bahwa wasit disuap apa begini. Mungkin wasit ini segan atau ada rasa apalah kita bilang ya sungkan karena IFC Referees Committee chairpersonnya itu Hani Balan adalah orang Qatar.
Ya, ya, Bung Jimmy. Sedikit penggambaran dan pengetahuan mungkin bagi netizen. Saya itu pernah meliput di Qatar juga, tapi dalam konteks ada semacam seminar soal perwasitan. Dan saat itu saya lupa persis ketua komite wasit AFC siapa. Tetapi ada satu kalimat yang sampai saat ini saya tidak pernah lupa, dan itu juga sering dipakai oleh wasit-wasit kita di Liga Indonesia, bahwa wasit juga adalah seorang manusia, sehingga dia juga sewaktu-waktu bisa melakukan kesalahan keputusan di lapangan. Nah, kalau kita balikan juga, ya wasit memang seorang manusia, sehingga bukan tidak mungkin juga dia telah jatuh dalam perangkap tuan rumah Qatar. Apalagi ketua komite wasit AFC berasal dari Qatar. Itu pernyataan, Bung, bukan pertanyaan. Jadi silakan netizen nanti menilai sendiri. Bung Jimmy, Anda ini seorang mantan wasit FIFA yang sudah retired di tahun 2011, 2013? Ya. 11. Oke, 2011. Dan Anda ketika aktif cukup tegas memimpin, sehingga banyak yang memberikan apresiasi buat Anda ketika memimpin di lapangan. Nah, kita juga ingin tahu, Bung Jimmy, apakah dengan kejadian-kejadian di lapangan kemarin, khususnya bagi Rizky Ridho dan Ramadan Sananta, mungkin dua pemain ini melakukan pelanggaran yang mereka menganggap itu biasa kok dilakukan di kompetisi Indonesia dan tidak apa-apa, bahkan kartu kuning pun tidak diberikan. Apakah karena ada kelemahan kepemimpinan wasit di Liga Indonesia juga yang akhirnya terpatri dalam memori pemain kita, dan itu mereka lakukan di event-event internasional? Dan dalam benak mereka, pemikiran mereka, kita lakukan ini, nggak apa-apa, ternyata tidak. Nah, apakah itu memang terjadi di Liga Indonesia karena lemahnya kepemimpinan wasit-wasit dari PSSI? Silakan, Bung. Ya, itu bisa juga berakibat efek dari kompetisi Liga 1 kita. Terutama 3-4 tahun belakangan ini. Ya, kita akui kepemimpinan wasit betul amburadul ya. Makanya di zaman Bapak Erick Thohir, ketua yang baru, ini segala kompetisi development untuk wasit itu ditingkatkan. Ya, dengan cara yang pertama adalah untuk kita punya chairman referee itu sudah kita kontrak Ogawa, Mr. Ogawa dari Jepang. Jadi keseriusan dalam development wasit ini untuk meningkatkan kemampuan wasit ini betul-betul ada di zaman sekarang ini, di periode ini. Kemudian setelah kita mengontrak chairman kita adalah Ogawa, untuk head referees departemen kita yang membawahi kompetisi dan development daripada wasit, itu kita kontrak juga Mr. Pratap Singh dari India. Dia 5 tahun bekerja di AFC sebagai head referee departemen, bagian kompetisi dan development. Jadi inilah saatnya kita akan bagaimana membangun kembali pengembangan sumber daya wasit SDM daripada wasit kita ini untuk ke arah yang betul-betul lebih baik. Sehingga pemain-pemain kita yang terbiasa melakukan hal-hal yang selama ini tidak mendapat hukuman dari wasit, itu akan disosialisasi ya. Karena sekarang ini sudah banyak klub-klub yang mengundang instruktur untuk menyampaikan materi-materi mengenai laws of the game atau peraturan permainan. Jadi kita juga berharap supaya hal-hal yang begini ini dihilangkan ketika mereka akan bertanding di kancah internasional, sehingga kebiasaan-kebiasaan yang biasa dilakukan tidak mendapat hukum ini perlahan-lahan akan menghilang. Ya, menarik, menarik. Betul, Bung Jimmy, sepakat saya. Memang wasit kita juga harus dibenahi, tidak saja pemain untuk menguasai regulasi, tapi wasit juga harus memimpin tegas, karena itu yang akan dipakai oleh pemain kita ketika mereka keluar bertanding di ajang internasional. Mungkin terakhir, Bung Jimmy, dengan kepemimpinan wasit Nasrullah yang dalam beberapa adegan terlihat betul membela Qatar, adegan-adegan yang lain di luar kartu merah atau penalti, itu ketika juga Marcelino menggiring bola mendekati gawang
Qatar, dia didorong oleh pemain Qatar dari belakang, itu jelas terlihat. Tangannya mendorong Marcelino dan Marcelino akhirnya tersungkur. Tetapi wasit yang dalam posisi berjarak sekitar 8-10 meter tidak melakukan hukuman apapun kepada pemain Qatar. Dan play on tetap. Juga adegan yang lain, Witan Sulaiman juga. Ketika menggiring bola, dia ditebas dari belakang. Itu seharusnya terindikasi pelanggaran berat, kartu merah. Tetapi hanya diberikan kartu kuning. Nah, dari kesalahan-kesalahan atau kelemahan wasit ini, dia pasti akan dinilai oleh komite wasit AFC atau juga mungkin FIFA. Apakah FIFA terlibat dalam turnamen seperti ini? Karena turnamen ini tidak masuk dalam agenda FIFA. Silakan berikan pencerahan bagi netizen, Bung Jimmy. Oke, ini turnamen atau kejuaraan ini adalah di bawah daripada Konfederasi Sepak Bola Asia. Sehingga apapun keputusan wasit yang dikeluarkan, apabila ada keputusan yang bermasalah, maka yang akan mengambil tindakan adalah komite wasit yang berada di AFC. Oke. Oke. Ya. Jadi FIFA tidak ikut campur karena ini kita punya turnamen UFC. Ya. Nah, mengenai keputusan wasit tersebut, itu akan dilaporkan oleh referee asesor yang bertugas di pertandingan tersebut. Oke. Nah, referee asesor ini kebetulan saya baca kemarin dari Jepang. Oke. Sato, dia mantan wasit FIFA, sekarang sudah pensiun dan sekarang sudah menjadi penilai wasit kalau dalam bahasa Indonesia atau referee asesor. Semua ini, sorry Bung, penilai wasit ini yang biasa duduk di tribun ya, bukan di pinggir lapangan. Betul, dia di tribun. Lanjut. Dia akan melaporkan semua kejadian-kejadian performa wasit, mulai dari penerapan LOTG, Loss of the Game, di lapangan, implementasi peraturan permainan di lapangan, apakah sudah benar, itu akan dilaporkan. Kemudian kerjasama antara dia dengan asisten, itu akan dilaporkan. Dan itu ada grade-nya, penilaiannya. Kalau seorang wasit membuat kesalahan lebih dari 2 kali, dia akan dimasukkan ke dalam key match incident, istilahnya. Key match incident ini berpengaruh terhadap hasil akhir dari suatu pertandingan. Contoh key match incident adalah penalti. Kalau penaltinya benar, berarti key match incidentnya positif. Karena keputusannya benar. Tetapi kalau penaltinya salah, berarti key match incidentnya negatif. Dan ini apabila mempengaruhi hasil akhir pertandingan karena error atau kesalahan dari wasit, maka poin wasit ini paling tinggi 7,4. Kalau sudah 7,4 berarti ini wasit harus istirahat. Jadi itu ada skala penilaian, rank namanya atau markingnya. Angka yang diberikan. Oke, Bung Jimmy, mungkin kita sedikit terhibur ya, karena kalau melihat wasit penilai dari Jepang, mungkin dia akan cukup fair memberikan laporan hasil pertandingan tersebut dan hasil kepemimpinan wasit Nasrullah di lapangan. Dan semoga komite wasit AFC juga masih punya nurani untuk menilai secara jujur. Dan kita juga berharap, karena memang kesalahan Nasrullah ini terlalu fatal dan merugikan Indonesia, sehingga layak kalau nanti dia mendapat punishment berupa diistirahatkan untuk mungkin selama kejuaraan ini, atau mungkin di event-event lain dia tidak lagi dilibatkan. Dan bagi semua netizen Rai Soccer TV, kita harus berterima kasih karena apa yang disampaikan oleh sosok Bung Jimmy Napitapulu ini adalah orang yang pantas untuk menjelaskan kepada kita semua tentang bagaimana kepemimpinan seorang wasit di lapangan dan bagaimana menggunakan VAR untuk memutuskan sesuatu kejadian yang sangat penting di lapangan. Dan saya kira penjelasan Bung Jimmy ini sudah cukup terang benderang bagi kita untuk memahami, memaknai kondisi dan keputusan VAR di lapangan nanti bagi sebuah pertandingan. Sehingga kedepannya ketika timnas kita atau juga kompetisi Liga 1 dan 2 memainkan pertandingan dan menggunakan VAR, kita juga sudah lebih objektif untuk menilai sebuah keputusan
wasit maupun keputusan wasit VAR. Dan bagi semua netizen, sekali lagi terima kasih untuk tetap setia mendampingi dan bersama Rai Soccer TV. Juga terima kasih kepada Bung Jimmy Napi Tupulu, mantan wasit FIFA dari Indonesia. Jangan lupa, bola itu bulat. Giring terus!